الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق الله وصدق الرسول الكريم. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Gema takbir, tahmid dan tahlil menggema di seantero jagat raya, mengiringi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang melembutkan hati kita, yang menuntun kita sampai di lapangan yang mulia ini sebagai bentuk pengabdian dan takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sampai di tempat ini bukan karena hebatnya kita, tapi maha besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menuntun hati kita. Ketika kita mampu menjalani aktivitas sepanjang bulan Ramadan, mulai dari qiyamul lail sampai aktivitas ibadah yang lain, sesungguhnya bukan karena hebatnya kita, tetapi karena hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu membimbing kita. Kepada Allah kita memohon dan kita berharap agar kita selalu beristiqomah dalam menjalani aktivitas ibadah dan mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga menghadirkan akhir kehidupan yang baik. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rindukan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah, yang telah membimbing dan memberikan sebaik-baik hidayah atau khairul hadi kepada kita semuanya, sehingga kita mampu merasakan hasil perjuangan Nabi bersama sahabat-sahabatnya. Ma'asyiral muslimin a'izzakumullah, sidang salat Idul Fitri yang semoga Allah rahmati dan Allah ridai merupakan satu kebanggaan bagi kita di saat kita mampu menjalani aktivitas siam atau aktivitas sepanjang bulan Ramadan, mulai dari puasa di bulan Ramadan, aktivitas di malam harinya dengan qiyamul lail, sedekah kita, qiraatul Quran kita, zakat kita, dan ibadah-ibadah yang lain. Tentunya apa yang sudah kita lakukan, kita harapkan memberikan nilai-nilai penting dalam kehidupan kita, setidaknya hingga Ramadan di tahun yang akan datang. Namun setelah kita merenung, setelah kita mawas diri dan mengintrospeksi diri, tentunya kita menyesal ketika kita melihat begitu banyak amal-amal saleh yang kita abaikan, begitu banyak perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang belum kita optimalkan, begitu banyak momentum pahala atau mengumpulkan pahala sebesar-besarnya yang Allah berikan momentum itu yang belum kita jalani sebaik mungkin.
sebagaimana kaidah daripada puasa itu sendiri, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Tentunya apa yang menjadi penyesalan kita, tentunya apa yang menjadi problem kita pada hari ini atau sepanjang bulan Ramadan, mampu kita tebus paling tidak di Ramadan di tahun yang akan datang. Ma'asyiral muslimin, a'izzakumullah. Dengan Idul Fitri pada pagi yang cerah ini, setelah kita dihantam badai tsunami yang bernama Corona, maka tentunya kita menaruh sebuah harapan besar dengan Idul Fitri yang mampu kita jalani pada kesempatan siang hari atau pada pagi hari ini. Kita jadikan atau kita harapkan ini menjadi sebuah momentum kebangkitan Islam dan kaum muslimin, menjadi sebuah kemenangan bagi Islam dan kaum muslimin, menjadi sebuah perubahan untuk Indonesia yang lebih baik, menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gemah ribahlah jinawi, sebagaimana yang menjadi harapan kita. Kehidupan yang tentram, kehidupan yang aman, kehidupan yang kemudian menjadikan kita itu mampu menjalani aktivitas ibadah dengan baik di negeri yang kita cintai, tentunya menjadi sebuah harapan bagi semua insan. Setidaknya ada beberapa rumus yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah untuk mendapatkan ketentraman, ketenangan pada jiwa-jiwa kaum muslimin atau pada jiwa-jiwa kita semuanya. Setidaknya kita harus melakukan beberapa hal dalam kehidupan dalam bernegara ini. Yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, a'izzakumullah. Di setiap kita diberikan dua kecondongan atau dua potensi. Di setiap hati kita Allah berikan yang namanya fujur dan takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap orang memiliki kecenderungan untuk berbuat baik, dan setiap orang memiliki kecenderungan untuk berbuat jelek. Sebanyak apa yang dia lakukan dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itulah yang akan mendorong dia untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Sepanjang bulan Ramadan lamanya kita mengalami satu pendidikan yang luar biasa. Tentunya pendidikan hati, pendidikan jasmani dan rohani kita mampu menghadirkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Karena sesungguhnya di tengah kondisi bangsa yang carut-marut ini, di tengah krisis multidimensi yang kita alami, mulai dari krisis ekonomi, krisis sosial dan budaya, sesungguhnya kita membutuhkan nilai-nilai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tidak ada solusi terbaik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini kecuali kita membangun nilai-nilai keimanan dan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di akhir surah At-Talaq, di akhir ayat yang kedua dan di awal ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Man ismul mausul yadullu alal amni, yang menunjukkan Allah tidak peduli mau laki-laki mau perempuan, mau anak-anak mau dewasa, ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki sebuah persoalan, maka Allah akan berikan solusi. Bahkan bukan hanya persolusi dalam persoalan-persoalan kehidupan kita, tapi ada satu solusi ketika kita dihadapkan pada persoalan ekonomi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah yang tidak disangka-sangka. Ma'asyiral muslimin, a'izzakumullah. Salah satu solusi yang kedua yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam menghadapi persoalan atau krisis multidimensi seperti bangsa kita adalah membangun nilai-nilai ibadah, nilai-nilai ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhkan diri kita dari segala bentuk sekutu-sekutu terhadap Allah yang Allah Subhanahu wa taala membencinya. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian atau beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sekutu-sekutu yang lain. Dalam kondisi saat ini kita membutuhkan nilai-nilai ketauhidan,
dalam kondisi dalam berbangsa dan bernegara seperti hari ini, kita membutuhkan kemurnian dan keteguhan tauhid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Syekhul Islam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah mengatakan, tidak ada orang yang merdeka di dunia ini dalam kehidupannya kecuali memurnikan atau mereka yang memurnikan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah dalam satu riwayat Ibnu Mas'ud, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, ma huwal kabair?" Apakah dosa yang paling besar itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Antusyrika billahi syai'an wa huwa khalaqaka." Dosa yang paling besar itu adalah ketika engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain, padahal engkau tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kamu. Ma'asyiral muslimin a'izzakumullah. Ada dua hal sesungguhnya dalam kehidupan kita yang menentukan, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, yang menentukan surga dan neraka kita, yang menerukan keamanan dan ketentraman dalam kehidupan kita, nyaman ataupun tidak nyaman dalam kehidupan kita, itu ditentukan oleh Nabi SAW. Atau Islam itu menentukan dua hal. Kata Nabi SAW, "Sintani mujibatani." Ada dua hal yang menentukan. Faqala rajulun, maka seorang sahabat kemudian bertanya kepada Nabi SAW, "Mal mujibatani?" Apakah dua hal yang menentukan itu? Faqala, "Man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar." Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan membawa dosa syirik, maka dia kekal dalam neraka. Wa man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Dan barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan bertauhid, tidak memiliki dosa syirik, bahkan mungkin amalan-amalannya kurang, namun dia menjaga dirinya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhak untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Umar ibn al-Khattab, beliau bersabda, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar. Sebagaimana disyarah oleh Imam An-Nawawi, sab'atul mafasid, 7 dosa besar itu adalah menjadi sumber daripada mafasid. Ketika ada salah satu di antara 7 ini di dalam rumah kita, maka Allah akan mencabut keberkahan dari rumah kita. Ketika salah satu di antara 7 ini ada dalam lingkungan kita, maka Allah akan mencabut keberkahan dari lingkungan kita. Ketika ada di negara kita yang kita cintai ini, salah satu saja di antara 7 ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman, akan mencabut keberkahan, akan memberikan berbagai macam musibah yang datang silih berganti sebagaimana yang kita alami. Dan yang pertama asyirku billah. Yang pertama adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 dosa besar itu, yang pertama ditempatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kabair, dosa yang menimbulkan mafasid, dosa yang menimbulkan kerusakan, dosa yang menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah asyihru. Yang ketiga qatlun nafas allati haramallahu illa bil haq. Dan yang keempat aklur riba. Yang kelima aklu malal yatim. Keenam tawalla yaumaz zakfi, memakan harta anak-anak yatim, memakan riba. Ini adalah merupakan sumber-sumber kerusakan. Dan tawalla yaumaz zakfi, berlari dari medan jihad atau berlari dari medan perjuangan. Dan yang terakhir adalah al-muhsanatul mu'minatul ghafilat. Ketika ada salah satu di lingkungan kita, orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik melakukan perbuatan keji atau perbuatan zina. Ma'asyiral muslimin aizakumullah. Di antara ketujuh dosa besar, di antara 7 dosa yang menimbulkan mafasid, hampir tidak ada satupun yang tidak ada di negeri kita. Maka dibutuhkan mulai dari kita membangun nilai-nilai keimanan, dibutuhkan pada diri kita untuk membangun nilai-nilai ibadah dan nilai-nilai ketauhidan, untuk kemudian mengetuk pintu langit agar Allah merahmati kita dan memberikan keberkahan, mulai dari lingkungan yang paling kecil, mulai dari lingkungan yang paling kecil di rumah kita.
di lingkungan kita, di masyarakat yang ada di sekitar kita. Kita mencoba untuk membangun nilai-nilai keimanan dan nilai-nilai ketakwaan. Kita mencoba untuk membangun melalui Idul Fitri ini tasdidul iman, untuk memperbaiki kualitas iman dan ketakwaan kita di hadapan Allah. Memperbaiki iman kita bermakna memperbaiki ketauhidan kita, peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mampu mencapai keduanya, maka dibutuhkan setelah itu bagaimana kita berpegang teguh terhadap keduanya dalam makna yang lain, agar kita selalu beristiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling berat, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, bukan bagaimana kita bisa menjalani aktivitas Ramadan kita. Yang paling berat bukan bagaimana kita bisa memulai qiyamul lail, tapi yang paling berat adalah bagaimana agar menjaga qiyamul lail dan itu menjadi satu sumber, menjadi salah satu bekal terbaik kelak ketika kita akan menghadap Allah. Yang paling berat bukan bagaimana kita memulai puasa, tapi yang paling berat adalah bagaimana kita kemudian beristiqomah dengan puasa itu dan menjalaninya sebagai satu aktivitas ibadah. Yang paling berat bukan bagaimana kita mampu bisa beribadah, tetapi bagaimana kemudian menjaga ibadah-ibadah kita yang kemudian menjadi sumber penghasilan kita, menjadi salah satu sumber maslahat kita untuk kita bawa sebagai bekal terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya penutup amal terbaik adalah penutup amal yang mampu membawa kita kepada satu kehidupan yang baik, yakni husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin a'izzakumullah. Syekhul Islam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah berpesan, tidak ada satu amalan, tidak ada satu perkara terberat di dunia ini kecuali istiqomah. Makanya kemudian beliau mengatakan, inna a'damul isti'anah, sesungguhnya pertolongan Allah yang paling besar itu adalah luzumul istiqomah. Ketika hamba Allah diberikan untuk selalu beristiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sejarah telah membuktikan betapa banyak orang-orang yang beriman dan bertakwa, betapa banyak ulama-ulama besar, betapa banyak orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah, bahkan luar biasa ketakwaannya, namun tumbang sebelum akhir kehidupannya dan kemudian berakhir dalam keadaan murtad. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam hidup di tengah Bani Israel, dia adalah seorang yang ketika setiap kali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selalu dikabulkan oleh Allah. Namanya Bal'an bin Daurah. Tapi kemudian justru di akhir kehidupannya dia murtad. Ada sahabat Nabi SAW namanya Ubaidillah ibnul Jahsy. Ketika melihat Bilal bin Rabah disiksa oleh Umayyah, dia melihat Bilal bin Rabah mampu menjaga iman dan Islamnya. Dia takut tidak mampu menjaga iman dan Islamnya. Ketika melihat keluarga Ammar bin Yasir dibantai oleh orang-orang kafir Quraisy, musuh Allah laknatullah alaihi, mereka mampu menjaga imannya. Ubaidillah ibnul Jahsy takut dia tidak mampu menjaga imannya. Akhirnya memilih untuk pindah dari Mekah ke Habasyi dalam rangka menyelamatkan iman dan Islamnya. Namun justru sampai di Habasyi beliau murtad. Ada sahabat Nabi SAW yang Islamnya bersama Nabi, masuk Islamnya bersama Nabi, belajar Islamnya bersama Nabi, tahu kapan wahyu itu turun, bahkan menjadi satu bagian dari 138 ulama di zaman sahabat. Dia adalah rijal unfuah. Namun setelah Nabi SAW meninggal, dia memilih untuk murtad, meninggalkan agama Allah yang hanif, pindah mengikuti langkah yang ditempuh oleh Musailamah al-Kadzdzab laknatullah alaihi, yang pada saat itu atau sepeninggal Nabi mengaku sebagai seorang nabi. Ketika Abu Bakar As-Siddiq memerangi Musailamah al-Kadzdzab, salah satu yang terbunuh dari kelompoknya Musailamah al-Kadzdzab adalah mantan sahabat Nabi SAW yang bernama Rijal Unfuwah. Dia bukan orang sembarangan. Ketika Musailamah al-Kadzdzab memilih atau menempuh jalannya orang munafik yang mengaku sebagai seorang nabi, maka orang pertama yang diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk mendakwainya adalah pada saat itu bernama Rijal Unfuwah. Bukan Abu Hurairah, bukan Ibnu Mas'ud, bukan Ibnu Umar, bukan ulama-ulama yang lain, tapi Rijal Unfuwah. Karena ketinggian ilmunya Rijal Unfuwah, tapi ketika sampai di hadapan Musailamah al-Kadzdzab, dia lebih memilih harta dan kemudian memilih untuk meninggalkan agama Allah yang hanif. Sepeninggal beliau, maka datanglah pada saat itu Abu Hurairah radhiyallahu an kemudian meneteskan air mata.
Maka Abu Hurairah kemudian mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li, Nabi pernah mengatakan kepadaku, kelak sepeninggalku ada sahabatku, Islamnya bersamaku, tahu kapan wahyu itu turun, yang dia akan murtad meninggalkan agamaku, dan kelak dia di hari kiamat Allah akan gantikan, Allah akan adab dengan adab yang pedih, dengan Allah gantikan gigi gerahangnya sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud yang panjangnya 7 km, lebarnya 3 km, itu menunjukkan adab yang Allah berikan kepada kepada pengikutnya Musailamaah al-Kadzab, mantan sahabat Nabi SAW yang bernama Rijal Unfuah. Bahkan beliau berkali-kali berperang bersama Nabi, membela Nabi dan membela Islam, namun ternyata dia tidak mampu mempertahankan imannya. Apa dengan kita? Kita ini siapa? Kita bukan sahabat Nabi, tidak tahu kapan wahyu itu turun. Kita bukan penghafal Al-Quran sebagaimana hafalan yang dimiliki oleh Rijal Unfuah. Kita tidak pernah menghatamkan Al-Quran bisa jadi setiap Ramadan, sementara Rijal Unfuah menghatamkan 60 kali hatam setiap bulan Ramadan, namun dia tidak mampu menjaga imannya. Maka dari itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beratnya istiqomah inilah yang kemudian menjadi pesan kami pada saat ini, untuk kita jaga dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah yang mampu mempertahankan dan menjaga hati-hati kita semuanya. Dalam satu riwayat, Imam Al-Qurtubi menceritakan, ketika ada seorang muadzin yang selalu adzan di setiap waktu sholat, kemudian setelah adzan dia melihat seorang wanita yang cantik. Kemudian didatangilah wanita yang cantik itu, dan pada saat itu kemudian dia lamar wanita itu. Maka wanita itu mengatakan, kamu tidak mungkin bisa menjadi pasangan hidupku. Maka kemudian seorang mantan muadzin tadi kemudian mengatakan, tunjukkan kepadaku bagaimana caranya agar engkau bisa menjadi pasangan hidupku. Maka seorang wanita tadi kemudian mengatakan, kamu keluar dari agamamu, kamu keluar dari Islam dan pindah ke Nasrani mengikuti agamaku. Akhirnya petua dari seorang wanita yang cantik tadi diikuti. Dia pilih untuk tidak menjadi seorang muadzin, dia pilih untuk keluar dari masjid, dia pilih untuk keluar dari Islam untuk memilih seorang wanita cantik itu. Maka berlangsunglah sebuah pernikahan, dan setelah pernikahan dia membetulkan atap kamarnya yang bocor dan terjatuh, dan pada saat itu juga dia meninggal. Dalam satu riwayat, belum sempat dia menikmati kecantikan wanita yang mengakibatkan dia murtad, namun Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dia meninggal dalam keadaan kafir dan kekal dalam neraka. Ini beratnya hadirin tentang istiqomah, tentang menjaga kebaikan-kebaikan yang mungkin sudah kita lakukan sepanjang bulan Ramadan. Puasa kita, sholat malam kita, sholat 5 waktu kita, sedekah kita, zakat kita adalah sederetan ibadah-ibadah yang mampu menggugah nilai-nilai keimanan dan keislaman kita, yang mampu membawa kita hari ini kepada satu puncak keimanan. Maka kepada Allah kita memohon agar Allah memberikan istiqomah kepada kita, agar Allah membimbing kita untuk selalu berada di jalan Allah, agar Allah selalu membimbing kita untuk tidak jatuh kepada kekufuran-kekufuran yang membawa kita kepada satu kemurtatan, baik kemurtatan secara akidah maupun kemurtatan secara amal. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi jumratil muwahhidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin, a'izzakumullah. Sebagai akhir dari khutbah kita, marilah kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena beratnya untuk menjaga iman dan hati kita. Kita memohon agar Allah memberikan istiqomah dan tidak menyondongkan hati kita kepada kekufuran dan kekafiran. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di lapangan yang mulia ini agar Allah memberikan rahmat kepada kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah mengembalikan keberkahan yang sudah Allah cabut dari negeri yang kita cintai, dan menjadikan negeri ini menjadi baldatun thayyibatan wa rabbun ghafur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat.
Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa dinan qayyiman wa shifaan min kulli da'in. Allahumma ja'al baladina Indonesia hadihi baldatan thayyibatan wa rabbun ghafur. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.